teman-teman, saya Rosana Supriyadi, saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang mencegah stunting dengan perbaiki gizi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Rosana Supriyadi, saya mahasiswa dari Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Iya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Baik Ibu Ana, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu. Ini sebelumnya Bu ada leaflet. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang cegah stunting dengan perbaiki gizi pada ibu hamil. Iya. Nah, Ibu kan sedang hamil, jadi penting untuk Ibu tahu apa itu stunting. Iya. Nah, Ibu, stunting itu apa sih? Ibu Nggak tahu tahu. nggak? Nggak tahu. Enggak ya, nggak tahu Iya. ya Bu ya. Nah, stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan pertumbuhan pada anak. Nah, Ibu, stunting itu gimana sih? Bisa kita sebut dengan kerdil. Nah, itu singkatnya Bu, kerdil itu stunting. Iya. Nah, mengenali kondisi stunting pada anak. Ibu, kondisi stunting pada anak ini Ibu bisa mengenalinya dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Oh, gitu. Bagaimana sih caranya agar kita memantau pertumbuhan anak ini? Dengan cara kita membawa anak ke dokter anak dan ke posyandu. Iya. Setiap kapan nih? Setiap 1 bulan sekali, itu untuk anak yang usianya di bawah 1 tahun. Dan setiap 3 bulan sekali itu untuk anak yang di usianya 1-3 tahun lebih ya Bu. Iya. Nah, bagaimana sih penyebab terjadinya stunting itu? Ibu tahu nggak? Nggak tahu, Neng. Nggak tahu ya? Iya. Ibu, penyebab terjadinya stunting itu 1, karena faktor genetik. Yang kedua, bisa karena faktor sanitasi yang kurang baik. Yang ketiga, kurangnya asupan nutrisi selama masa kehamilan. Nah, Ibu sedang hamil kan? Iya. Jadi jangan sampai kekurangan nutrisi pada saat kehamilan Ibu. Nanti bisa-bisa terjadinya stunting. Nggak mau kan ya Bu Nggak ya? mau. Iya. Nah, di sini bagaimana sih kita cara mencegahnya? Tadi kan penyebabnya. Iya. Sekarang cara mencegahnya. Cara mencegahnya itu 1, dengan cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Yang kedua, hindari paparan asap rokok. Suami Ibu misalkan lagi ngerokok di teras, Ibu masuk dulu ke dalam kamar. Iya. Pokoknya Ibu hindari Hindari paparan asap. dari asap rokok. Iya. Dan yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Iya. Mau ke dokter kandungan, mau ke Iya. Bu Bidan, Iya. ya Bu ya. Dan yang ini, yang selanjutnya yaitu pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang pada ibu hamil adalah makanan atau zat-zat baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil baik trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, macam-macam kebutuhan gizi seimbang itu di sini ada asam folat, ada kalsium, ada karbohidrat, protein, zat besi, vitamin, dan mineral. Contohnya ya Bu ya, dalam 1 piring. Nah, ini kan sudah ada piring ya Bu. Iya. Nah, piring ini di sini ada yang ini di sini isinya nasi, Iya. buah-buahan, sayuran, lauk pauk, contohnya ikan, ayam ya Bu ya. Dan ada mineral. Iya. Ini bisa disebut dengan isi piringku atau Iya. piring sehatku ya Bu. Iya. Nah, untuk ibu hamil dan ibu yang tidak hamil jelas berbeda ya Bu. Iya. Kebutuhan atau penambahan makanannya di sini ada. Untuk ibu hamil ini 2-4 porsi buah dan 4 porsi sayuran per harinya. Nah, dan yang kedua, ibu harus menghindari makanan yang cepat saji. Iya. Contohnya mie goreng, sosis, ya kan Bu? Nah, itu kan cepat saji dan tinggi kalori serta rendah gizi. Itu kan sangat rendah Bu gizinya. Nah, manfaat gizi seimbang pada ibu hamil apa aja sih? Nah, di sini Bu ada 1, memenuhi kebutuhan ibu dan bayi Iya. dalam kandungan selama masa kehamilan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Iya. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga bagi si ibu dan janin. Dan yang keempat, mengurangi komplikasi dan resiko ibu hamil perdarahan postpartum. Yang kelima, menjaga terjadinya BBLR. Ibu tahu nggak BBLR itu apa? Nggak tahu, Neng. BBLR itu Bu singkatnya berat bayi lahir rendah. Nah, yang terakhir
menghindari dan mencegah terjadinya infeksi pada persalinan. Ya. Mungkin itu aja Bu Ya, yang sudah saya terima kasih, jelaskan Neng. tadi. Ya. Apakah Ibu sudah mengerti dan paham? Alhamdulillah sudah mengerti, Neng. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, saya ingin mengulang kembali dan ingin menanyakan kepada Ibu, Ya, silakan. apa sih Bu stunting itu menurut Ibu? Singkatnya aja, stunting itu apa? Singkatnya, Stunting itu stunting apa? yaitu masalah kekurangan gizi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup. Iya, lama yang bisa kita lama, sebut apa? ya, yaitu dengan kerdil ya. Nah, itu singkatnya ya Bu, singkatnya stunting Iya, itu iya. kerdil. Ya, Nah sekarang, bagaimana Ibu tahu kondisi stunting pada anak? Dengan Iya. cara seperti apa? ya. Yang pertama mungkin Dengan cara membawanya ya? membawa ke dokter atau ke posyandu ya, Iya. untuk mengecek dari umur 1 tahun ya, sampai 3 tahun. Iya, gitu. kalau 1 tahun itu Bu, pemeriksaannya Per- setiap berapa bulan? Setiap bulan ya, kalau nggak Mm-mm. salah setiap bulan. Terus kalau yang 3 tahun itu 1 sampai 3 1 tahun. atau 3 tahun itu per 3 bulan Mm-mm. ya, gitu. Ibu, di sini penyebab stunting itu kan ada 3 faktor yang Iya. udah saya tadi sebutkan. Apa aja Bu faktornya? Yang pertama genetik, Mm-mm. sanitasi, Mm-mm. yang kurang baik lah, Mm-mm. serta kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan. Mm-mm. Bagaimana cara Ibu untuk mencegah terjadinya stunting pada saat hamil? Ya, yang pertama mungkin cukupi kebutuhan zat besinya, Mm-mm. mediumnya juga, dan Mm-mm. asap folatnya. Iya. Yang kedua, hindari dari paparan asap rokok gitu Iya, ya. asap rokok Kalau ya, di Bu. rumah bapak yang suka ngerokok, jadi ibu ngehindarin aja, jangan diam di situ gitu ya. Iya, Yang betul. ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke posyandu atau ke dokter kandungan. Iya. Sekarang Ibu, apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang yaitu makanan atau zat-zat gizi baik makro dan mikronya yang dibutuhkan oleh seorang ibu Hamil. yang dibutuhkan ya, yang sedang hamil, Apa aja Bu? baik dari semester 1 sampai semester 3 gitu ya. Mm-mm. Terus macam-macamnya, kebutuhan gizinya yang seimbang. Yang pertama proteinnya, karbohidratnya juga, kalsiumnya, asam folatnya, zat besi, dan vitamin juga mineralnya. Penambahan makanan pada ibu hamil. Nah, penambahannya itu apa aja Bu? Yang pertama mungkin cara makannya ya, penambahan makanannya. Kalau ibu hamil 2 sampai 4 porsi. Buahnya juga, sayurannya per hari itu ya. Yang kedua, hindari makanan cepat saji, misalnya mie instan, terus sosis kayak gitu ya Neng ya. Iya. Manfaatnya apa aja Bu? Manfaatnya banyak tadi, cuma ibu pusing ya, cuma salah satu satunya aja. saja ya. Memenuhi kebutuhan ibu dan bayi dalam kandungan selama masa kehamilan. Iya, betul. Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, Semoga terima kasih, Neng. menambah pengetahuan Ibu, Amin, wawasan ya. Ibu tentang kehamilan dan Ya. lain sebagainya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Terima kasih juga atas ketersediaannya. Ya, Neng. Semoga Ibu bermanfaat ilmunya untuk Amin. Ibu. Amin ya. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.